Halo semuanya, salam sehat selalu. Nah, berjumpa lagi dengan Mr. Budi dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau kelas 7. Nah, untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan cerita rakyat daerah Riau. Nah, tetapi judulnya berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita rakyat, yaitu legenda Pulau Gedang. Nah, untuk minggu ini kita belajar cerita rakyat daerah Riau, yaitu Malin Deman. Nah, berikut video pembelajaran kita minggu ini. Di negeri Kuala Batang Muara, di tanah kampung Tebaru Alam Minangkabau, memerintahlah di sana seorang raja yang bernama Tuanku Raja Tua dan permaisuri baginda bernama Putri Mayang Semi. Walaupun baginda sudah lama menjadi suami istri dan usia mereka juga sudah tua, akan tetapi perkawinan mereka belum juga memperoleh keturunan, sehingga baginda sangat masyhur. Sesudah bernazar dan bersedekah kepada fakir miskin serta berdoa kepada Allah, maka hamillah permaisuri. Setelah genap bilangan bulannya, maka permaisuri pun melahirkan seorang putra. Hari itu lahir, hari itu juga diberi nama Malin Deman. Itulah nama yang diberikan baginda kepada putranya yang baru lahir. Ketika Malin Deman dibawa untuk mandi, tiba-tiba ia dililit oleh selilit rambut yang sangat panjang, lalu dibawanya hanyut. Seminggu kemudian, barulah ia dijumpai kembali. Tetapi, anehnya, ia tidak cedera sedikit jua pun. Bahkan, semenjak itu, bila Malin Deman sakit, ia senantiasa diobati dengan rambut tersebut. Makin hari, Malin Deman semakin besar. Beberapa tahun kemudian ia telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan, berbadan tinggi tegap dan kekar, kulit kuning hidung mancung, rambut hitam keriting tak jadi, sehingga banyak gadis dan dara yang terpaut hati kepadanya. Setelah Malin Deman dewasa dan telah mengetahui tentang perihal rambut tersebut yang selama ini sengaja dirahasiakan kepadanya, maka mulailah Malin Deman merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia mulai tak tenang, pikirannya selalu melayang jauh, merindukan orang yang memiliki rambut tersebut. Malam jadi impian, siang jadi angan-angan. Tetapi ia tidak tahu kemana harus mencari. Entah laut mana hendak diseberangi, entah gunung mana yang hendak didaki, dan entah lubuk mana yang hendak diselami, ia tak tahu. Malin Deman punya kegemaran memikat burung balam ke dalam hutan. Kegiatan itu hampir setiap hari dilakukan. Hari ini berangkat pula lah ia ke sana, tetapi lebih jauh lagi masuk ke dalam, karena selain bermaksud untuk memikat balam, juga karena niat di hatinya telah bulat hendak mencari sebuah telaga yang bernama Lubuk Kemuning Gading, yang terdapat di dalam hutan larangan. Sebab kabarnya, di telaga itulah tempat bermandinya putri-putri kayangan, manusia langit yang berparas sangat cantik, termasuk diantaranya putri bungsu si pemilik rambut tersebut.
Menurut cerita, hutan larangan itu sangat angker dan keramat. Tak ada orang yang berani datang ke sana. Apalagi telaga itu dihuni oleh buaya putih milik makhluk halus penguasa hutan tersebut. Sehingga tak seorang pun yang akan dapat kembali dengan selamat apabila mereka masuk ke dalamnya. Malim Deman orangnya pemberani. Ia tidak peduli dengan berita seperti itu. Hasratnya ingin bersua dengan putri bungsu tak dapat dibendung lagi. Ia tetap nekat pergi ke sana. Karena hati mati, karena mata buta, kata Malim Deman di dalam hati sambil terus melangkah. Suasana hutan mulai terasa menyeramkan. Pohon-pohon kayu yang sudah berusia ratusan tahun itu tampak besar dan tinggi menjulang, bagaikan raksasa yang menakutkan. Sementara cahaya matahari tertutup oleh kerimbunan dedaunan, sehingga membuat alam di sekeliling tampak temaram, seperti cahaya bulan dekat malam. Sekali-kali terasa juga bulu tengkuk meremang, tetapi Malim dengan tak peduli. Setelah lama berjalan, sampailah Malim Deman di suatu tempat yang sungguh sulit untuk dapat dipercaya. Sebab di tempat itu terdapat sebuah taman rekreasi. Beraneka ragam bunga dan tanaman hias ada di sana. Taman itu seakan senantiasa dirawat baik oleh tangan-tangan terampil yang berjiwa seni. Di tengah-tengah taman terdapat sebuah teluk. Airnya jernih, ikannya jinak. Inikah telaga Kemuning Gading itu? Tanya Malim Deman di dalam hati. Melihat airnya jernih itu, Malim Deman langsung membuka pakaian lalu segera terjun ke dalam telaga. Setelah puas mandi, barulah ia naik ke daratan dan berganti pakaian. Tiba-tiba Malim Deman dikejutkan oleh suara burung-burung berkicau begitu riuhnya. Tak lama sesudah itu, terdengar pula suara angin menderu. Malim Deman memandangi berkeliling. Tampaklah olehnya dari kejauhan bayang-bayang putih turun dari angkasa. Malim Deman segera bersembunyi di balik pohon beringin yang tidak jauh dari telaga itu. Dalam sekejap saja, bayang putih itu telah berada di tepi telaga. Rupanya 7 orang bidadari dari kayangan. Malim Deman begitu terpukau memandang kemolekan ke-7 putri itu. Wajah mereka laksana bulan purnama. Alis matanya bak semut beriring. Bibir mereka bak buah delima. Rambut hitam terurai sampai ke tumit. Jantung Malim Deman mulai berdegup kencang ketika melihat bidadari itu berganti pakaian dengan kain cindai, kain basahan untuk mandi. Lalu mereka masuk ke dalam telaga, berenang sambil berkejar-kejaran dan bersiram-siraman. Terdengar gelak tawa berderai-derai, tak ada sedikit pun rasa curiga mereka akan dilihat orang. Sementara itu, Malim Deman mulai melangkah mendekati pakaian putri-putri itu. Dengan berhati-hati sekali, dicurinya pakaian layang putri bungsu, lalu segera bersembunyi. Cukup lama Malim Deman menunggu mereka selesai mandi. Akhirnya ia mendapat akal. Dicobanya mendehem dan batuk-batuk kecil dari balik pohon, sehingga membuat putri-putri tersebut terkejut dan ketakutan. "Hai, adakah kalian mendengar manusia bumi? Ayo segera naik. Pasang sutra layang kalian cepat," kata kakak yang sulung yang bernama Embun Suri. "Ya, benar. Hamba juga mendengarnya," jawab putri kelima yang bernama Andam Dewi. Maka berhembuslah mereka naik ke daratan.
langsung memasang baju sutra layang mereka yang bernama baju Sungsang Barat. Dengan sekejap mata mereka telah terbang ke angkasa menuju kayangan. Tinggallah putri bungsu seorang diri dalam kebingungan, karena pakaian layang sudah tidak ada lagi. Sudah dicarinya ke sana kemari, tapi tak jua bersua. Akhirnya menangislah putri bungsu meratapi nasibnya yang malam itu. Melihat putri bungsu menangis terisak-isak, timbul juga rasa belas kasihan si maling kepadanya. Maka dengan perlahan-lahan keluarlah Malim Deman dari balik pohon mendekati putri bungsu lalu berkata, "Hai, siapakah nona ini? Mengapa nona sampai berada di telaga ini seorang diri?" Tanya Malim Deman berpura-pura kaget. Putri bungsu terkejut mendengar suara seorang lelaki menyapa dirinya. Ia menoleh ke arah datangnya suara itu. Ternyata seorang pemuda tampan sudah berdiri di sampingnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah melihat video pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk tugas silakan melampirkan di aplikasi Edmodo. Silakan dikerjakan dan ingat dikumpulkan tepat waktu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat selalu.